Kisah diawali dengan dua orang dalam mobil yang sedang melaju. Sampainya di kota Malappuram yang sedang mengadakan festival topeng, mereka menginap di Oyo di daerah itu dan di depan hotel mereka berpapasan dengan sekelompok orang berkostum. Dan satu orang dari sekelompok itu nampak sangat tergoda dengan si wanita. Dia sangat menginginkan wanita itu dan mengajak teman-temannya untuk ke kamarnya. Di dalam kamar, setelah pertempuran sengit, si wanita lalu mandi wajib dan ketika keluar kamar mandi, dia terkejut sekelompok orang telah berada di dalam kamarnya. Di lain tempat, seorang wanita bernama Farhana membelah malam dengan bangun dari tidurnya dan bertahajud. Ketika sedang khusyuk sholat, sang anak terbangun dan menangis. Lalu dia digendong saudara dari Farhana. Ketika selesai sholat, dia menghampiri dan diketahui bahwa sang anak sedang mengidap penyakit paru-paru. Pada pagi hari, orang tua Farhana, Baba Munir, kembali dari sholat subuh. Kondisi daerah sederhana di mana keluarga ini tinggal. Baba Munir dan keluarga Farhana tinggal bersama dalam satu rumah. Ketika melihat anaknya berangkat sekolah, dia melihat ibu-ibu dengan outfit tas kulit berwarna coklat. Farhana sangat ingin memiliki tas itu dan sebuah HP. Farhana mendapat telepon dari temannya Jenny, lalu seisi rumah dan tetangga tampak memandang heran kepada Farhana. Jenny meminta nomor telepon Farhana, namun dia memberikan nomor suaminya karena di dalam rumah itu Baba melarang wanita memiliki HP. யூஸ் பண்றதில்ல ஹஸ்பண்ட் நம்பர்ல வாட்ஸ்அப் இருக்கு நம்பர் நோட் பண்ணிக்கோ. Baba dan Karim, suami Farhana, memiliki sebuah toko alas kaki di pasar. Tokonya nampak sepi dan Baba memandang ke seberang toko yang juga menjual alas kaki bermerek dan tempatnya sangat modern. Bahkan seorang pelanggan yang sudah datang ke tokonya pergi karena menginginkan sepatu bermerek yang mana toko Baba dan Karim hanya menjual produk lokal. Toko mereka sangat sepi pengunjung. Di sekolah, Putri Farhana diberitahu perihal keterlambatan SPP yang harus dibayarkan orang tuanya. Walaupun kondisi sepi konsumen, Baba tetap pada pendiriannya untuk tidak mengambil pinjaman dari siapapun. Baginya, siapapun yang berhutang akan terbangun gila di akhirat nanti. Walaupun kini Karim dan Farhana sedang ditagih uang SPP sekolah, kalau tidak, anaknya akan dikeluarkan. Baba tetap pada keegoisannya. Farhana secara diam-diam meminjam kepada tetangga untuk melunasi SPP anaknya. Farhana dan Karim berdiskusi perihal mencari pekerjaan tambahan. Ada pekerjaan di Arab Saudi untuk Karim, namun Farhana menolak itu. Sedangkan di sini, Karim tidak dapat melamar pekerjaan karena level pendidikannya yang rendah. Lalu Farhana berencana mencari pekerjaan untuknya. Walaupun hidupnya sederhana, Farhana merupakan wanita berpendidikan lulusan sebuah universitas. Maka dari itu, dia meminta izin kepada Baba. Namun, Baba yang sangat idealis bahwa wanita hanya di rumah saja menjawab dengan sinis. Jenny yang tempo hari menelepon ternyata untuk mengundang Farhana di resepsi pernikahannya. Farhana dan Karim menghadirinya. Di tengah hingar-bingar pesta, Farhana seolah mendambakan kehidupan ceria teman-temannya. Dan Karim menatap bagaimana bahagianya Farhana ketika bersama teman-temannya. Ketika ingin pulang, Farhana dipanggil temannya dan memperkenalkan kepada Nitya, yang langsung memberikan kartu nama dan mengundang Farhana untuk wawancara kerja di tempat dia bekerja. Singkat waktu, Farhana menghadiri wawancara kerja dengan ditemani Karim. Di dalam ruang tunggu, Karim memperhatikan sepatu dan sendal yang dipakai peserta lain. Begitu juga Farhana yang memperhatikan outfit orang lain. Dikira Karim Farhana ditolak, namun Farhana berhasil diterima bekerja di perusahaan itu. Mereka berdiskusi bahwa hal ini harus dilakukan Farhana demi membantu keuangan keluarga. Semula, keluarga bingung dengan siapa anak-anak kelak. Namun, Karim menjawab bahwa dia yang akan mengurus anak-anak di rumah. Farhana dengan semangat membeli persiapan untuknya kerja, mulai dari sajadah yang akan dia gunakan di kantornya kelak. Begitu juga sebuah tas yang memang dia sangat menginginkan tas itu. Sebelum pergi, Farhana mempersiapkan keperluan rumah. Ketika ingin berangkat mengingat waktu diwawancara orang lain memakai alas kaki yang bagus, maka Karim memberikan alas kaki yang baru pada Farhana. Sesampainya di kantor, Farhana bertemu dengan Nitya. Dan selama di kantor, Farhana melepaskan burkanya dan mengganti dengan pakaian lain yang lebih berwarna.
Pekerjaan Farhana merupakan seorang operator telemarketing yang menawarkan kartu kredit melalui telepon ke nasabah. Sebelum bekerja, Farhana dan peserta lain wajib menjalani pelatihan dan dengan semangat, dia mengikutinya, bahkan dia menjadi peserta terbaik di pelatihan itu. Salah satu karyawan di tempat itu tampak glamor dan Farhana selalu memperhatikannya. Ketika peserta lain ditanya tujuannya, mereka menjawab untuk membeli iPhone, tanah, rumah, sedangkan Farhana berbeda. Tujuan dia bekerja adalah untuk memenuhi kebutuhan anaknya, sehingga tidak kekurangan seperti orang tuanya. கொடுக்கணும் என்ன மாதிரி எல்லாத்துக்கும் அவங்க ஏங்கி போகக்கூடாது யார் Hari di mana Farhana bekerja dan untuk pertama kalinya, dia mengangkat telepon yang mana di rumahnya hanya para lelaki yang boleh mengangkat telepon. Pekerjaan Farhana adalah menawarkan kartu kredit atau disebut telemarketing. Di hari itu, Farhana mendapat penjualan pertamanya, dan Farhana dengan lancar menjalankan hari-hari bekerjanya. Suatu hari, Nitya pindah ke departemen lain. Kehidupan Farhana dan keluarga sejenak berubah. Secara ekonomi, Farhana sangat membantu. Dia melunasi hutang dengan tetangga, hutang dengan sekolah, namun dia juga tidak lupa bersedekah. Insentif di departemen lain sangat tinggi, bahkan kini Nitya bisa membeli sebuah mobil. Farhana membujuk Nitya untuk mengikutkan dia juga ke departemen itu. Nitya lalu mengusahakannya. Salah satu pelanggan setia dari toko alas kaki Baba adalah seorang inspektur polisi wanita. Di rumah, kondisi anak bungsu Farhana memburuk. Dia mesti mendapat perawatan di rumah sakit dan kondisinya mengharuskan tindakan operasi. Pada akhirnya, Baba menghancurkan idealismenya yang tidak mau meminjam. Baba terpaksa meminjam uang untuk biaya operasi cucunya. Bahkan, setelah operasi berjalan, mereka masih kebingungan perihal obat yang mesti dibeli. Kembali Farhana membujuk Nitya untuk merekomendasikannya kembali ke manajer departemen yang dijalani Nitya. Ternyata, departemen yang Nitya dan si karyawan glamor jalankan adalah departemen chat pertemanan yang mana melayani obrolan laki-laki hidung belang kesepian yang penuh fantasi cabul di otaknya. Farhana kaget akan hal itu. Dia bergidik berkeringat dingin, mual, muak akan hal yang baru didengarnya. Bahkan, dia sampai trauma dalam kehidupan sehari-harinya di rumah. Dia terus mengucapkan istighfar atas apa yang dilihatnya. Keesokannya, dia terlambat bangun dan mempersiapkan bekal anak sekolah. Bahkan, kali itu dia tidak tahajud. Hal itu ditanyakan Karim bahwa tidak biasa Farhana melewatkan tahajudnya. Farhana belum jujur tentang departemen barunya. Dia hanya menceritakan ada pelanggan kartu kreditnya yang berkata kasar dan menjijikan. Namun, Karim menenangkan, begitulah pelanggan. Selama masih dalam pekerjaan, jangan dimasukkan ke dalam hati, kata Karim. Tidak ada pengabdian yang lebih baik kepada Allah selain bekerja dengan jujur dan bermartabat. மனசு சுத்தமா தன்மானம் குறையாம வேலை செஞ்சா அல்லாஹ்க்கு துவா செய்ற மாதிரி. Farhana kembali bekerja dengan tips dan trik dari Nitya. Dia mulai bekerja. Semakin banyak menit pembicaraan, maka insentif semakin besar. Semua panggilan akan didengar, direkam, dan diawasi oleh operator yang saya panggil Pijay. Dan hasil rekaman akan disimpan Pijay di flashdisk setiap hari. Aturan yang penting sebagai operator chat adalah jangan pernah memberikan info pribadi kepada pelanggannya. Di awal panggilan, Farhana tetap tidak sanggup menghadapi fantasi cabulnya si penelepon. Nitya kembali memberi pengarahan bahwa pada saat menelepon, itu hanya sebuah karakter atau acting, dan siapapun tidak bisa mengenali kita. Nitya juga mengajarkan istilah-istilah cabul kepada Farhana. Farhana juga berkenalan dan bersahabat dengan karyawan glamor bernama Sophia, yang suka dia perhatikan ketika masuk gedung kantor. Setiap panggilan Farhana merasa jijik terhadap si penelepon. Sampai suatu panggilan dari pelanggannya yang sopan, dan kata-katanya yang penuh makna membuat Farhana sampai lupa waktu. Pria itu menelpon karena ingin curhat dan didengarkan oleh seseorang tanpa harus melihat satu sama lain. Si pria di ujung telepon terus berbicara tentang kebiasaan dia. Mulai dari merokok, tidak ada hal yang menjijikan keluar dari mulut si pria yang membuat Farhana merasa nyaman. Farhana pulang terlambat yang mana pada hari itu adalah ulang tahun putranya. Sesampai di rumah, pesta ulang tahun sudah selesai. Vijay terus memperhatikan Farhana. Ketika mulai bekerja, panggilan telepon kembali masuk dan pria misterius yang kemarin kembali menelepon. Dalam pembicaraan mereka, Farhana mengaku bernama Isha. Farhana merasa nyaman dengannya karena pria itu berkata kalau bosan dengannya, biarkan teleponnya tetap aktif. Karena apabila telepon ditutup,
maka akan ada penelpon lain yang akan melecehkan Farhana secara lisan. Si penelpon terus berpuisi mengeluarkan kalimat-kalimat indah yang membuat Farhana tersepona. நடுவுல மௌனம் ஒரு ஆறு மாதிரி ஓடிட்டே இருக்கட்டும். என்னால சைலன்ஸ் Dan Vijay yang selalu memperhatikan dan mendengar pembicaraan mereka mendadak menjadi seorang penyair juga. Si penelpon terus menelpon layanan chat, namun yang mengangkat bukan Isha kenalannya. Hal ini terjadi karena Farhana berniat pindah ke departemen kartu kredit kembali. Namun, dalam perjalanan ke kantor, Farhana sedikit mengalami kerinduan akan perkataan puitis dari si penelpon. Farhana mengalami kegalauan, apakah melanjutkan di departemen chat atau kembali berjualan kartu kredit. Lalu, dia memutuskan untuk kembali ke departemen chat. Perkataan si penelpon membuat Farhana berani mengambil keputusan. Hal yang belum pernah dia lakukan karena wanita di keluarganya bukan orang yang berhak mengambil suatu keputusan. Farhana menjalani makan sahur bersama. Kebetulan bulan Ramadan. Dalam makan ini Baba marah karena anak-anak tidak membaca doa sebelum makan. ஷானி முஸ்லீமா? Tanpa sengaja, Farhana berdoa dan didengar si penelpon. Satu aturan dilanggar, yaitu info pribadinya. Vijay di ruangannya lalu terkejut. Setiap hari, mereka mengobrol semakin dekat dan semakin dekat. Bahkan, si penelpon sudah menggambarkan wajah Farhana melalui patung yang dibuatnya dan dipajang di taman rumah. Farhana menjadi top operator di departemen itu, karena menit berbicaranya yang paling banyak. Kembali Farhana tanpa sengaja memberitahu sekitaran tempat tinggalnya, yang mana dia bilang sering lewat bioskop namun belum pernah menonton film. Si penelpon ingin memberi hadiah namun Farhana bilang lebih baik diberikan ke fakir miskin di stasiun. Nah, kembali Farhana memberikan info pribadinya. Persahabatan Farhana dan Sophia juga semakin dekat. Suatu ketika, si penelpon memberikan hadiah melalui fakir miskin dekat stasiun dan hadiah itu diterima Farhana secara diam-diam. Dia membukanya di rumah, sebuah hadiah alat musik perkusi mini. Berhari-hari si penelpon tidak menelepon. Hal itu membuat kerinduan di diri Farhana. Lalu, suatu hari, Farhana meminta Sophia untuk menemaninya membeli HP. Sophia meminta KTP Farhana untuk mendaftarkan nomornya. Di rumahnya, Farhana juga merindukan si penelpon. கிணத்துல விழுந்துட்டு இருக்கவனுக்கு உனக்கு நான் இருக்கேன்னு கை நீட்டுற குரல் உன்னது. Hari-hari hampa dijalani tanpa berbicara dengan si penelpon. Bahkan kini, Farhana berniat mencari kediaman si penelpon karena khawatir terjadi sesuatu yang buruk dengannya. Dan si penelpon kembali menghubungi Farhana. Karena HP-nya rusak, dia jadi tidak bisa bertelepon sebelumnya. Isha atau Farhana yang ketakutan terjadi sesuatu kepada si penelpon lalu berkata ingin bertemu. Sontak Vijay kaget akan hal itu. எனக்கு உங்களை பார்க்கணும். Mereka berjanji bertemu besok, yang juga kebetulan hari raya Lebaran. Si penelpon memberitahu namanya Dayalan. Selanjutnya akan saya sebut Dayal. Dayal ketika bertemu, ingin dibawakan ketupat sayur dan opor ayam. Vijay berniat memberitahukan kepada bosnya tentang perjanjian Farhana dan Dayal, namun dia menggagalkannya. Ketika pulang kantor, Sophia pamit dengan Farhana. Dia akan berpesta dengan seseorang. Ternyata, wanita di awal film adalah Sophia. Dan ini adalah awal keberangkatan dia ke Malappuram. Malam takbiran dan suasana lebaran di rumah Farhana sangat meriah. Mereka memasak makanan khas lebaran, saling bermaafan dan berkumpul dengan semua anggota keluarga. Farhana selalu melihat jam perihal janjinya dengan Dayal. Ketika seluruh keluarga mengajaknya berpariwisata di pantai, dia mengaku bahwa dia sedang sakit kepada Karim agar tidak ikut ke pantai. Tentu saja itu hanya kebohongan Farhana. Setelah semua orang pergi, dia menyiapkan makanan yang dipesan Dayal dan bersiap menemuinya. Di ujung sana, Dayal juga bersiap untuk menemui Farhana. Di sini diketahui bahwa Dayal merupakan seorang musisi. Pantas saja kata-katanya sangat puitis ketika sedang berbicara dengan Farhana. Di perjalanan, ternyata Karim melihat Farhana pergi. Dia mengikutinya di kereta sampai ke stasiun tempat bertemunya Dayal dan Farhana. Dayal tiba di stasiun dengan kereta di seberang rel. Sementara Karim dan Vijay mengawasi Farhana. Lalu, telepon berdering. Nita mengabarkan bahwa Sophia telah meninggal dibunuh oleh salah satu pelanggannya.
Jadi, si pria yang mengajak Sofia berpesta adalah penelepon yang berlangganan chat dengan Sofia. Dia mengajak teman-temannya setelah mereka bertempur, dan Sofia terbunuh di saat itu ketika seseorang bertopeng badut berniat melecehkannya. Sontak, Farhana merasa terkejut dan ketakutan karena dia akan menemui seseorang yang berlangganan telepon chat dengannya. Lalu, dia pergi begitu saja dengan meninggalkan bekal makanannya dengan menangis. Dia sedih kehilangan Sofia, sahabatnya. Sesampainya di rumah, polisi sudah sampai di sana dan menanyakan kepada keluarga perihal Sofia yang mati terbunuh. Mereka menanyakan kepada Farhana perihal KTP-nya yang ada di tas korban dan bagaimana Farhana mengenal Sofia. Farhana menjawab, KTP itu untuk mendaftarkan kartu SIM HP. Baba sangat kaget karena di keluarganya wanita tidak boleh memiliki HP. Bahkan Karim juga tidak mengetahuinya. Lalu, seolah menghukum dirinya sendiri, Baba menyakiti dirinya karena Farhana dianggap mencoreng keluarga. Melihat kematian sahabatnya, Farhana sangat terpukul dan berencana untuk berhenti kerja. Namun kembali, Karim menguatkan hati Farhana bahwa dia mendukung Farhana karena dia tidak bersalah atas kejadian Sofia. Dan jika dia malah berhenti, orang-orang akan berpikir dia ada hubungan dengan kematian Sofia. Farhana masih berbohong soal departemen pekerjaannya. Di dalam kantor, seluruh operator chat diberi pelatihan kembali perihal tidak berhubungan langsung dengan pelanggan. Para operator dibekali alat keamanan pribadi berupa laser dan semprotan merica. இது ஃப்ரெண்ட்ஷிப் chat. ஃபோன்ல தான் பேசணும். இஷா நீ வந்துருவேன்னு நினைச்சேன். Farhana kembali mendapat telepon dari Dayal. Namun, kali ini Farhana menanggapinya dengan dingin. Di ujung telepon, Dayal bercerita bahwa dia menunggunya seperti orang gila di stasiun. Hal itu membuatnya terluka. Farhana sejak itu memutuskan hubungan dengan Dayal. இது ஒரு ஆன்லைன் chat. உங்க பாஷையில சொல்லணும்னா ஒரு சிகரெட் மாதிரி. Mengingat kejadian tragis yang dialami Sofia, Farhana sudah tidak mau bekerja di departemen chat ini karena dia merasa kejadian Sofia bisa juga terjadi kepada dirinya. Lalu, dia meminta kepada atasannya untuk memindahkan ke departemen kartu kredit kembali. Panggilan masuk kembali ke meja Farhana. Dia adalah Dayal yang kini sudah mengetahui nama Farhana. Hal itu membuat Farhana terkejut. Selama ini, Dayal menyelidiki Farhana. Dia tahu tempat bekerja dan ke arah Farhana pulang. Bahkan, dia tahu alamat dan keluarga Farhana. Saking kaget dan ketakutan, Farhana lupa memakai burka ke rumah. Lalu, seseorang datang ke rumah dengan memanggil Isha. Karim menemuinya dan mengatakan tidak ada yang bernama Isha di rumah ini. Isha atau Farhana yang berpapasan dengan Vijay berkata agar tidak memberitahu yang lain. Dia akan membereskan masalah Dayal ini sendiri. Dayal kembali menelepon. Ternyata orang yang bertemu kemarin adalah orang suruhan Dayal yang mengirimkan makanan kesukaan Isha atau Farhana. Kini Dayal bertindak seolah seorang psikopat penguntit. Dia terus mengancam Farhana jika dia tidak menerima Dayal seperti dulu maka dia akan terus menguntitnya. Dalam perjalanan pulang, Farhana merasa ketakutan sekali ada orang yang mengikutinya. Di dalam kereta, dia merasa seseorang mengawasinya. Lalu, dia dan Nitya membuat rencana ketika kereta berhenti di stasiun sebelum tujuan. Mereka keluar, lalu kembali masuk ke dalam kereta tepat sebelum pintu tertutup. Hingga orang yang mengikuti tidak bisa masuk ke dalam kereta. Alangkah terkejutnya Farhana dan saya ketika melihat orang yang mengikutinya dari tadi adalah Karim, suami Farhana. Di rumah, mengetahui Karim mengikutinya dan mencurigainya, Farhana marah-marah, sementara Karim hanya terdiam. Dan ketika dia membuka laci dapur, terdapat bekal makanan yang Farhana tinggal di stasiun ketika ingin bertemu Dayal tempo hari. Farhana merasa menyesal jika Karim tidak percaya kepadanya, maka dia akan berhenti kerja. Namun, Karim melarangnya. Dari kejauhan seseorang mengamati. Di pasar, Baba mengeluhkan setiap wanita yang keluar rumah untuk bekerja. Lalu, siapa yang mengurus rumah? Baginya, wanita harus di rumah.
Saya panggil Ibu Nani, seorang pedagang buah tetangga toko Baba, lalu menjelaskan, dia seorang janda memiliki 2 orang anak. Ketika suaminya meninggal, dan jika hanya diam di rumah, siapa yang memberinya makan? Haruskah dia dan anak-anaknya mati karena tidak berjuang sendiri, atau harus menikah lagi? Umur seseorang tidak ada yang tahu. Jika suatu saat Baba meninggal, dan anak perempuannya juga harus berjuang sendiri. Wanita keluar rumah bekerja juga tidak harus menunggu suaminya atau ayahnya meninggal. Dia juga harus ikut berjuang ambil bagian dalam kehidupan keluarganya. ஹலோ இனிமே உங்களுக்கு எந்த தொந்தரவும் இருக்காது. அவன் உங்களுக்கு ஃபோன் பண்ண முடியாது. Di kantor, setiap panggilan Dayal dialihkan ke operator lain oleh Vijay. Hal itu membuatnya sangat marah. Dia kembali menguntit Farhana dan ketika Karim mengantarnya bekerja, Dayal dengan sengaja menabraknya dan mencuri telepon Karim. ஷிஃப்ட் பண்ணிடலாம். Dayal menelpon Farhana melalui HP Karim dan memberitahu dia yang menabraknya. Farhana lalu bergegas ke rumah sakit khawatir keadaan Karim. Alhamdulillah Karim hanya mengalami luka ringan. Dayal kembali meneror Farhana. Kini dia menelpon melalui HP Karim yang dicurinya. Dayal mengancam akan memberitahu keluarga Farhana perihal pekerjaannya sebagai operator cat mesum. Dayal mengancam Farhana bahwa dia harus menerima teleponnya kembali di kantor tanpa dialihkan ke orang lain. Jika tidak, dia akan datang sendiri ke rumah Farhana dan memberitahu semua orang. Farhana terpaksa setuju akan hal itu, lalu HP Karim pun dikembalikan. பக்கத்துல தான் இருக்கு. அப்படியே உன்னை பார்த்துட்டு நீ ஒரு செக்ஸ் ஸ்டாட்ல தான் வேலை செய்யறேன்னு கேட்கறதுக்கே எவ்வளவு சுகமா இருக்கு. நாளைக்கு காலையில் நான் Nitya menjelaskan bahwa yang dilakukan Farhana sangat berbahaya. Dia harus melaporkan hal ini kepada seseorang bahwa dia diikuti oleh psikopat yang kemungkinan berbahaya. Kejadian ini sudah terlalu jauh. Farhana sudah tidak bisa berlari. Dia harus tahu apa keinginan Dayal. Dia juga akan menyelidiki siapa itu Dayal. பர்ச்சேஸ் பண்ற பவர் அவங்க யாரு எப்படிப்பட்டவங்க அவங்களுக்கு என்ன பிடிக்கும் எல்லாமே தெரியும். Mereka menyelidiki toko tempat Dayal membeli hadiah untuk Farhana. Ternyata Dayal menggunakan kartu kredit dari perusahaan Farhana. Hal itu memudahkan mereka menyelidikinya. Alamat Dayal sudah diketahui. Lalu terjadi transaksi di sebuah mall. ஃபரானா இந்த கார்டை யாரும் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கான்ப்பா. Farhana bergegas ke tempat itu dan apabila ada transaksi kembali, Nitya akan segera memberitahu dia. Vijay berusaha membantu tapi Farhana menolak. ஃபரானா ரீச் ஆயிட்டியா? சொல்லு நித்யா, ஸ்வைப் பண்ணனா? இல்ல. Sesampai di mall, Dayal kembali menggesek kartunya. Hal itu diketahui Nitya dan langsung memberitahu Farhana yang bergegas ke toko di mana Dayal berada. Untuk memastikan lagi, Nitya menelepon Dayal sehingga Farhana tahu dia melihat orang yang tepat. தயாளம் Thank you sir. Oke. Farhana mengikuti Dayal dan berniat mengambil HP-nya di mana rekaman percakapan dirinya berada di sana. Hal itu yang menjadi ancaman Dayal kepada Farhana selama ini. Ketika akan mengambil HP itu, Dayal mengetahuinya. Inilah sosok Dayalan atau Dayal yang di awal kisah berbicara lembut dan kini meneror Farhana. Dengan menyemprot mata Dayal, Farhana berhasil kabur dengan membawa HP-nya. Dayal mengejarnya dan ketika di sebuah eskalator, Vijay menolong Farhana dengan menekan rem darurat yang membuat Dayal terjatuh. Farhana membuka kunci HP Dayal di sebuah tempat servis kenalan Baba. Namun, Dayal dengan segera mengunci dan menghapus setiap file HP itu dari komputernya. Rencana Farhana gagal. Kini Dayal bertindak sangat jauh. Dia ingin bertemu dengan Farhana kembali. Dia mengirimkan sesuatu ke HP Karim. Farhana langsung mengeceknya ketika Karim beranjak mandi. Farhana sangat ketakutan karena ketika dia mematikan HP-nya, kini Dayal berani menelepon Karim. Farhana berada di ujung jurang ketakutannya. Keesokan paginya, Farhana kembali bekerja dan kini dia akan menuruti kemauan Dayal. Dia akan menemui Dayal di kediamannya. Lalu Shin menunjukkan di mana alasan Dayal melakukan teror psikologi kepada Farhana. Di mana ketika ingin menemui Farhana di stasiun, dia tidak menemukannya, malah salah orang. Dayal ditampar di depan umum, disaksikan banyak orang. Hal itu mempermalukannya. Sejak saat itu dia akan membalas Farhana. Farhana datang ke rumah Dayal sementara
Di waktu bersamaan Dayal menelepon Karim memberitahu bahwa Farhana datang ke rumahnya. Hal itu bertujuan agar rumah tangga Farhana hancur sebagai bagian dari balas dendam Dayal. Farhana kini menemui Dayal. Farhana. Semula, kehidupan Dayal berwarna ketika Farhana setiap hari menemaninya hanya dengan suaranya. Dayal menikmati momen kebahagiaan. Semua berubah ketika Farhana mengacuhkannya. Dayal merasa sakit hati. Dayal mengakui semua perihal dirinya dengan sengaja menabrak Karim dan mengancam Farhana di telepon. Lalu, tel pintu berbunyi dan di luar Karim datang. Scene kembali di mana Farhana sangat ketakutan akan ancaman Dayal. Dia sangat panik, menangis, dan berteriak. Akhirnya Farhana berkata jujur kepada Karim tentang apa yang terjadi. Semula, Farhana memang merasa suka kepada Dayal karena selama ini Dayal menjadi teman ngobrol yang menyenangkan, mendengarkan curahan hatinya dengan baik. Tapi, ketika melihat sifat aslinya, Farhana sangat membencinya. Selama ini, Karim dan Farhana sangat jarang mengobrol selain masalah keluarga. Karim seorang pendiam, dan Farhana seorang tertutup. Jadi, ketika ada seseorang yang dengan senang hati mendengarkan dan memberi kesan positif terhadap suatu pembicaraan, Farhana membuka diri. Karim meminta maaf kepada Farhana karena dia tidak berguna. Selama ini dia berharap Farhana tidak harus bekerja apabila dia bisa memberinya lebih. Ketika di stasiun, Karim sangat hancur dan khawatir sesuatu yang buruk akan terjadi. Kenapa Farhana tidak jujur dari awal? Karena Farhana takut akan kehilangan suami dan anak-anak dan kembali kesusahan ekonomi ketika dia mencoba untuk jujur. Kini, pasangan ini saling membuka diri dan akan mengakhiri permasalahan ini berdua. Karim dan Farhana melaporkan hal ini kepada inspektur polisi yang menjadi langganan di toko Baba. Dan Farhana menyuruh Vijay menyerahkan semua rekaman pembicaraan dirinya kepada sang inspektur. Lalu, dibuatlah rencana yang mana ketika Dayal menelepon, bilang saja Farhana akan menemuinya, tegas ibu inspektur. Sementara Farhana pergi, para polisi mengikutinya dan diharapkan Farhana merekam semua pembicaraannya kelak. Dan kini, si biang teror di kehidupan Farhana tertangkap basah oleh polisi. Dia ditahan karena tindakannya. பேசிட்டு ஃபோனை வச்சுட்டு திரும்பி பார்க்காம போறவன் எவ்வளவோ மேல். Di akhir film, Baba sudah mulai menerima kenyataan di mana wanita juga bisa bekerja. Di kantor, Farhana kembali ke departemen telemarketing kartu kredit. Alhamdulillah, terima kasih sudah menonton sampai detik ini. Selamat datang bagi subscriber baru. Semoga kalian dan keluarga selalu sehat dan dalam keberkahan rezeki. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ayah Dadang undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.